Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya Bismillah. wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini pada tanggal 19 bulan September. Alhamdulillah mendekati hampir habis lagi bulan September. Nanti masuk Oktober, nanti masuk November. Cepat ya waktu berjalan. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah dari kota Jakarta dan terhubung dengan kota Surakarta. Tidak terlalu jauh, semoga Allah lancarkan komunikasi atau koneksi di antara masalah teknis di acara ini, dan pemirsa juga bisa bertanya melalui telepon dengan lancar, tapi tentunya tolong dicari ya sinyal yang kuat, terutama yang memilih nomor telepon di 0821 706087. Nah itu dia tuh WhatsApp soalnya. Jadi harus cari sinyal yang bagus. Kemudian nomor telepon kedua 021 212 32 333. Ini lebih bagus nih, lebih bagus ya. Tapi mahal dikit nggak apa-apa ya buat ilmu. Tanya deh, silakan tanya. Dan satu lagi kami mengajak pemirsa semua untuk ta'awun dakwah Islam bersama Fatwa TV seperti nomor rekening yang tertera di layar berikut nih. Nah, itu dia nomornya 777 184 1842. Alhamdulillah, kami tunggu kabar baiknya ya. Alhamdulillah, kita tidak berpanjang lebar. Sekarang coba kita sapa pemirsa pemangku acara ini. Istilahnya yang mengasuh acara ini, yaitu sebentar saya cek dulu ya. Sudah episode keberapa di Fatwa TV? Untuk acara meneladani akhlak Rasulullah SAW 116, Masya Allah. Sebentar, bukan 116 Ustadz Sofyan Baswedan. Oh ya betul, 116 ya. 100 lebih tuh, banyak. Dikali 1 jam, 600. Wah banyak. Nih sebentar. Kalau menitnya ya, di sini itu Ustadz Sofyan Baswedan, Dr. Sofyan Baswedan itu 6.900 menit. Banyak ya. Tentunya sudah banyak pertanyaan yang dijawab. Belum puas tentunya, masih banyak. Karena padang masar itu 50.000 tahun. Begitu ya. Jadi tanya terus ya. Begitu ya. Kita sekarang sapa Ustadz yang mengasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna, Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Pongki? Alhamdulillah kami sehat. Antum bagaimana Ustadz di Solo? Alhamdulillah. Iya Masya Allah. Sehat, alhamdulillah. Di Solo sudah mulai hujan Ustadz? Sempat hujan agak lama ya, 2 hari gitu, tapi terus kering lagi ini. Oh gitu ya. Panas lagi. Iya, biasanya kan kalau bulan ber gitu ya, Desember, Oktober gitu juga hujan. Biasanya gitu nama-namanya. Gitu kalau waktu saya kecil gitu nandain. Pokoknya kalau musim hujan tuh di bulan yang ber. Begitu barakallahu fikum. Semoga di sana lebih sering hujan ya Ustaz ya. Di Jakarta Amin. Biasanya hujan tuh sekitar jam 5 sore gitu, alhamdulillah ya di sana. Dan tapi kering, tetap kering Ustaz. Kering, bahkan di Bogor kering juga kering, di Jawa Barat juga kering, cukup kering, tapi begitu hujan alhamdulillah biasanya sore, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya di tengah mungkin istirahatnya, di tengah antum sibuk dari pagi, kemudian ngajar dan segala macam. Mengajar ya istilahnya di tengah kesibukan antum lah berbagai organisasi, juga Mahat Antum di sebentar, jangan dikasih tahu Ustaz. Nama Mahat Antum itu Ya Salam. Ya betul ya? Iya betul. Ya, yang Mahat Ya Salam tuh pemirsa, ada Mahat Ya Salam dan di situ juga buka jurusan Al-Qur'an Ustaz ya. Tempat untuk Al-Qur'an Ustaz. Hafizul Qur'an ada, qiraat juga ada, nahwu, faraid. Sebentar Ustaz. Bedanya tahfizul Qur'an sama qiraat apa? Kalau tahfidzul Quran menghafalkan Al-Quran. Bagi yang belum hafal sampai 30 juz belum mutkin, masuknya ke program menghafal Al-Quran. Terus? Kalau sudah mutkin, dia ingin mempelajari ilmu qiraat, ya, versi-versi bacaan Al-Quran lah, mungkin sederhananya qiraat itu. Iya. Kan bacaan Al-Quran itu sebetulnya ada banyak Mas Pongki. Iya. Yang kita tahu cuma 1. Iya. Yang mutawatir itu ada 14 riwayat. Banyak banget. Yang masyhur ada 20. Jadi kita ini tahunya cuma 1 dari 20 riwayat yang masyhur. Sedikit sekali ya. Iya sedikit. Itu tersebar seluruh dunia itu 20 Ustaz. Tersebar di seluruh dunia itu 20. Jadi kalau
zaman dahulu itu ada di mana-mana riwayat itu. Oh begitu. Ya, namun belakangan mungkin sekitar 100 atau 200 tahun terakhir Ya. karena pengaruh dari Daulah Turki Utsmaniyah Ya. yang menjadikan riwayahnya Imam Hafs Ya. itu sebagai riwayah yang resmi dan tersebar di wilayah-wilayah kekuasaannya, sehingga itu yang mendominasi hari ini. Oh begitu. Riwayahnya Hafs dari Imam Asim. Namun kalau kita ke Maghrib ya, ke negara Barat. Maroko, Libya, Aljazair, Tunis, Mauritania, itu yang lebih terkenal adalah riwayahnya Warash dari Nafi' atau riwayahnya Qalun dari Nafi' juga. Ah, Ya, begitu. di Mesir mungkin agak bervariasi ya, karena emang kiroat itu pusatnya di Mesir sana. Oh gitu ya. Ada pelatihan Jadi dari sana lulus kuliah. ada 10 imam Iya. dan masing-masing imam itu dipilihkan 2 murid terbaiknya. 10 Contohnya Imam Asim bin Abi Najud. Iya. Asim bin Abi Najud Al-Kufi itu punya 2 murid terbaik. Yang pertama adalah Hafs ibn Sulaiman Al-Minqari Al-Kufi. Yang satu lagi adalah Syu'bah, ya, Abu Bakar ibn Ayyash. Iya. Ya, julukannya Syu'bah. Iya. Nah, 2 murid ini belajar dari satu guru. Iya. Tapi ada versi Syu'bah. Ya. Iya. Ya, versi Syu'bah ini agak berbeda dengan versinya Hafs. Contohnya Bedanya? wa ma adraka itu riwayatnya Hafs. Oh gitu. Kalau riwayatnya Syu'bah wa ma adrika. Mama Adreka. Ya, di riwayatnya Hafs ada satu kalimat yang dibacanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya doa itu. Iya, Nabi Nuh. Iya, Masya. Kalau di riwayahnya Syu'bah lumayan banyak Mas Pongki. Oh gitu. Wa idza ra'aka wa idza ri'aka. Waduh. Artinya bagaimana? Nah, berubah nggak saat Sama, nggak berubah, sama artinya. Ada beberapa qiraah yang merubah arti tapi tidak menjadi batil. Jadi memiliki variasi makna. Oh gitu. Ya, seperti misalnya ya di riwayahnya Hafs tasla naron hamiyah. Di riwayahnya Syu'bah tusla naron hamiyah. Kalau tasla tusla. dia masuk. Kalau tusla dia dimasukkan. Ya ujung-ujungnya masuk neraka juga. Aktif pasif ya Ustaz ya, dimasukkan dia masuk ya. Tasla itu dia masuk. Kalau tusla itu dimasukkan. Dimasukkan. Ada lagi yang ya'malun jadi ta'malun. Oh, tapi begitu. itu tidak menjadikan makna itu kemudian kontradiktif, tidak. Iya, paham. Masya Allah seperti itu. Jadi mada tetap pengertiannya ke sana maknanya, cuma dia ada variasi Makna dalam lafaz. Lafaz. Makna bisa berubah. Oh, bisa Saya berubah. tidak katakan maknanya harus sama ya, tidak. Oh gitu. Justru kita paham qiraat itu fungsinya supaya kita lebih luas karena itu semua adalah kalamullah. Oh iya. Jadi itu semua bisa menjadi dalil. Contoh nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu memiliki sifat ajab. Allah itu kagum. Memiliki sifat merasa kagum. Dari mana? Dari ayat bal ajibtu wa yaskharun. Kalau di riwayahnya Hafs bal ajibta. Kalau dikatakan ajibta anta ya Muhammad. Jadi sifat takjub itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di riwayah yang lain, saya lupa ya riwayahnya siapa. Bal ajibtu. Disandarkan kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Jadi ini faedah kita belajar ilmu qiraat itu, kita jadi tahu ragam-ragam hukum yang bisa disimpulkan dari, kalau menurut qiraah A bagaimana, menurut qiraah B bagaimana. Contoh lain. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyun katsirun. Yang kita kenal riwayat Hafs, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun. Berapa banyak nabi-nabi yang berperang bersama mereka orang-orang yang beriman itu yang banyak jumlahnya. Itu kalau riwayahnya Hafs. Tapi kalau riwayah yang lain, berapa banyak orang-orang beriman yang bersama nabi itu yang dibunuh. Jadi di riwayah yang kedua ini, qiraah yang lain ini menetapkan bahwa
ini menjadi sebuah alasan salah seorang masyayikh kita, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, ketika ditanya tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita di Gaza, ya wahai Syekh, kok mereka jadi bulan-bulanan orang Zionis, dibunuh sampai puluhan ribu, ya, sehingga orang bertanya-tanya di mana pertolongan Allah dan seterusnya. Nah, beliau berdalil dengar riwayah ini, Mas Wanggi. Saya dengar langsung fatwanya. Saya simak dari YouTube ya. Fi qiraah, kata beliau, wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyun katsirun. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa ma istakanu. Berapa banyak nabi-nabi yang orang-orang beriman bersama mereka itu dibunuh. Dan itu tidak menjadikan mereka lemah, tidak menjadikan mereka kemudian futur untuk berjuang di jalan Allah. Begitu. Nah, Masya Allah, seperti itu. Jadi bicara qiraat ini Mas Pungki. Iya, itu pengetahuan juga stadion itu juga kita jangan bocor kalau nggak kami pancing. Alhamdulillah kan. Dapat deh ilmu kita deh satu. 20 ternyata, Masya Allah. Jadi yang ngetop itu cuma Hafs Asim ya saat itu yang paling ngetop yang di ini ya. Yang paling populer hari ini. Iya, hari ini. Tapi kalau di zaman-zaman dulu macam-macam. Justru banyak ya. Masya Allah, pengaruh dari satu negara. Tidak pakai riwayahnya Hafs, Imam Syafi'i pakai riwayahnya Ibnu Katsir kalau nggak salah. Berarti nanti termasuk ada Imam Sapa, bisa beda-beda. Tafsirnya pun juga nanti bisa bisa mengikuti. Waduh. Tafsir itu mengikuti si mufassir menggunakan riwayah siapa. Tapi biasanya kalau tafsir-tafsir yang bil athar kayak tafsirnya Ibnu Katsir, beliau suka menyinggung ini dalam qiraah lain dibacanya begini. Oh, begini ya, mungkin begitu ya. Siapa tahu begitu ya. Ya, saya baru baca satu tafsir soalnya. Tafsir kontemporer tulisan ulama asal Ethiopia namanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari, 30 jilid. Jadi setiap juz 1 jilid, Mas Pongki. Oh, Masya Allah. Saya pernah mantap. Buka-buka, nggak saya baca semua ya. Jangan husnudon dulu, saya cuma buka-buka aja. Itu beliau Masya Allah mengumpulkan ada 9 ilmu seputar Al-Quran. Ada ilmu tafsir dan aujuhul qiraat. Tafsir itu sendiri cara-cara membaca. Jadi fulan membaca dengan begini, fulan membaca begini, fulan membaca begini. Nanti di-i'rab oleh beliau, dipretelin secara gramatika. Nanti ada balaghahnya, ada ahkamnya, ada nasikh wal mansukhnya, ada macam-macam deh. Masya Allah udah. Masya Allah beliau itu ya, ilmunya Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz ya. Begitu kaya ya Ustaz, ternyata ya Al-Quran itu kaya sekali ya. Kaya sekali ilmu, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa seperti itu ya. Ada sebentar lagi tahun ajaran baru nih. Ya, tahun ajaran baru. Siap-siap deh kalau mau ada yang pindah ke Solo ya. Di situ ada deh jurusannya tuh untuk qiraat ya. Sama hafsnya ya. Kemudian sepertinya kita bisa masuk pertanyaan pertama, boleh ya Ustaz ya? Fadhal. Ya, pertama sebentar saya cari dulu yang menarik di sini. Pertanyaan adalah datang dari dari Arianto di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau bertanya. Saat ini saya dan teman-teman berbisnis aplikasi sistem. Akan tetapi kami juga ingin memiliki bisnis lainnya, yaitu menjual parfum. Akan tetapi kami terbentur akan hadis larangan wanita memakai parfum di luar rumah. Nah, kami khawatir salah satu pembeli kami adalah wanita. Kami ingin bertanya, menurut Ustadz bagaimana kira-kira, apakah diperbolehkan berbisnis parfum ini untuk wanita? Agar kami punya penghasilan selain dari bisnis utama kami. Syukronnya saya kelahiran. Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ya, pada dasarnya sebuah produk yang masih memiliki manfaat yang mubah seperti parfum. Parfum itu kan memiliki manfaat yang mubah asalkan dipakai dengan benar. Ya, pisau itu kalau dipakai dengan benar manfaatnya mubah. Namun ketika pisau itu dijual ke orang yang berniat untuk menikam orang lain, dan kita tahu niat dia itu ke sana, atau dia ada indikasi-indikasi kuat bahwa dia akan salah gunakan pisau itu, kita nggak boleh jual pisau. Jual bensin pun bisa begitu, Mas Pungki. Iya, buat bakar rumah juga pada bisa. Pada dasarnya, kalau dibuat orang kelihatannya bawa
botol-botol Molotov, ya jangan dikasih bensin. Pasti dia mau bakar-bakar nih. Kasih air putih Ya aja. kan? Kasih air putih. Iya. Nah, jadi kalau nggak ada indikasi pembeli itu akan menyalahgunakan, maka tidak ada masalah. Oh gitu. Silahkan dijual. Oh, iya, iya. yang penting niatnya, si penjual ini niatnya tidak membantu orang lain untuk maksiat. Oh ya. Kan bisa aja dipakai di rumah, ya tidak dipakai di luar. Kan bisa itu. Jadi parfum itu masih memiliki manfaat yang mubah. Yang penting Iya. tidak disalahgunakan. Iya begitu ya. Jadi, Kalau ingin lebih maksimal lagi misalnya, iya. tulis di tokonya atau di Oh, iya. aplikasinya Ya, atau di ya, websitenya. khusus bagi wanita dipakai di rumah. Iya, itu dia. Iya. Nah, Jadi kalau ada orang menyalahgunakan ya itu urusan masing-masing. Kan saya sudah bilang, tujuan saya adalah supaya dipakai di rumah. iya. Seperti orang iya. jualan pisau khusus dipakai di dapur. Iya. Nikam Betul, orang, dipakai nikam orang, ya salah sendiri. Iya. Ini saya jadi ingat perkataan antum tadi. Ada sebuah pengusaha jual Hummer, Ustaz. Hummer kelas tinggi sekali, pokoknya di Indonesia. Di situ ada alert lampu merah nyala-nyala, kemudian ada tulisan hanya dijual untuk non Muslim. Jual bagaimana tuh? Oh nggak boleh, lain. Ah. Karena khamar itu tidak memiliki manfaat yang mubah, Oh. tidak memiliki manfaat yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh syariat. Oh. Sedangkan syarat sahnya jual beli barang ataupun jasa, syarat sahnya adalah manfaat dari barang atau jasa itu harus mubah. Mubah dalam secara hukum asalnya. Iya. Ya, bukan mubah dalam kondisi tertentu, bukan. Oh. Contoh yang mubah dalam kondisi tertentu, bangkai. Bangkai itu hukum asalnya nggak boleh diperjualbelikan. Bangkai ya bangkai Bangkai. hewan darat ya, Iya. bukan bangkai ikan. Kalau bangkai ikan kan masih boleh. Boleh dimakan juga. Walaupun dalam kondisi kelaparan orang boleh makan bangkai, Urgent, tapi darurat. bangkai ini tidak dikatakan dia boleh secara mutlak. Dia hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat buat orang yang kelaparan. Sehingga tidak dikatakan boleh jual beli bangkai, nggak boleh. Iya. Sedangkan khamr itu mutlaknya haram. Iya. Ya mungkin dia bisa jadi mubah manakala contohnya para ulama ya misalnya orang tersedak nih, tersumbat saluran pernapasannya oleh makanan, ditelan nggak bisa, dia harus minum, nggak ada cairan kecuali khamr. Iya. Ya, nggak ada cairan lain di situ Iya. yang bisa untuk mendorong. Iya. Kalau ada oli kan nggak mungkin minum oli. Iya. Ya, bisa melungakan sesuatu yang mengganjal itu ya, Hummer. Iya, mau nggak mau minumnya khamr, tapi diminum sekadar bisa lewat aja itu sumbatannya. Iya, begitu. Nggak ya. boleh untuk Keterusan. mengenyangkan. Iya, itu qadar bi qadriha. Jadi kalau begini tetap khamr nggak boleh dijual. Iya, tetap ya. Dan nggak siapa bisa ya. bilang non muslim boleh minum khamr? Itu salah itu. Oh, salah juga. Semua aturan syariat itu berlaku sebetulnya juga buat non muslim. Iya. Hanya saja Allah tidak akan menerima kalaupun mereka mengamalkan syariat, tidak akan diterima sampai mereka masuk Islam dulu. Iya, ambil sertifikatnya dulu ya. Kalau mereka nggak Daftar. masuk Islam, alias daftar dulu. Iya. Kalau mereka nggak masuk Islam, walaupun mereka mengamalkan aturan Islam, tidak sah. Iya. Iya, betul. Ya, apalagi mereka sudah nggak masuk Islam, melanggar pula, Iya. dihukumnya double. Double. Dihukum karena kekafirnya, dihukum karena dia pelanggaran Iya. itu. Nggak daftar, Jadi tambah. gitu. Iya, kena tilang 2 kali ya, Ustaz. Iya. Iya, barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini sudah masuk telepon dari pemirsa. Sebentar, namanya mau didekatkan dong, teman. Dari Mubarok ya, Bapak Mubarok di Sukabumi, betul ya? Coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Bapak Mubarok di Sukabumi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, assalamualaikum. Bapak Mubarok. Coba, masih kan nantikan? Coba kami nantikan masih. Halo Bapak Halo, Mubarok. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Mubarok ya. Waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini Ustaz, tentang fenomena bulan ini, kan bulan ini kan selalu ada peringatan Maulid Nabi, dan yang Ustaz itu selalu mengejek, meriakan, katanya orang jahiliyah. Pertanyaan saya, orang jahiliyah itu apakah orang Muslim atau orang kafir? Itu aja mohon penjelasannya. Coba diulang pelan-pelan Bapak, diulang bagaimana? Coba Bapak Mubarak. Kan bulan ini kan suka merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi bulan-bulan ini ya. Lanjut. Iya, tapi kan di kampung saya kan cuma merayakan. Merayakan di kampung Jadi Bapak. perkataan dia malah repet ini. Lanjut Bapak. Melanjutkan. Dia malah katakan yang merayakan itu katanya orang jahiliyah. Yang merayakan itu orang jahiliyah. Saya iya, yang dia merayakan. Oh, tidak ya, merayakan. gitu. Nah, pertanyaan saya, orang jahiliyah itu atau Muslim atau orang kafir? Sebentar, yang tidak merayakan atau yang merayakan yang jahiliyah menurut mereka? Yang tidak merayakan itu katanya orang jahiliyah. Oh, yang tidak merayakan orang jahiliyah. Orang bodoh. Orang bodoh ya. Iya. Terus pertanyaan Bapak? Iya, pertanyaan saya, apakah orang jahiliyah itu orang Muslim atau orang termasuk orang kafir? Oh, apakah orang kalau dikatakan orang jahiliyah itu berarti itu Muslim ataukah kafir, begitu Pak ya? Iya. Mohon penjelasannya. Iya, siap. Baik. Kalau Fik, Pak Mubarak. Ya, terima kasih Pak Mubarak sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz ya, dipahami ya pasti. Ini pertanyaan kayaknya hangat terus di bulan-bulan ini. Iya, lagi musim sekarang kan lagi bulan ya Ustaz. Iya, kita bicara ilmiah saja. Iya. Kita kan kalau bicara tentang hukum kan kita nggak boleh baper kan ya Mas Pongki ya? Iya betul. Kan hukum ini bukan wewenang si fulan atau si fulan. Iya, sudah hukum paten. itu miliknya Allah. Inilah hukmu illa lillah. Allah yang berhak menetapkan ini hukumnya boleh atau tidak boleh. Apakah ini sunnah ataukah itu tidak disunahkan atau bahkan diharamkan, itu aturan itu Allah yang punya wewenang. Kita mah nggak boleh bikin aturan, ya. Justru yang merasa dirinya itu boleh menetapkan aturan dengan mengklaim ini disunahkan, ini dilarang, ini diwajibkan, padahal tidak ada dalilnya, berarti dia memposisikan dirinya seperti Allah. Kan ngeri itu. Allah berfirman mencela orang-orang musyrikin. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ayat ini dalam rangka mencela orang-orang yang mensyariatkan hal-hal yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya, itu tuh sesuatu yang harus tunggu izin dari Allah. Baru kita boleh katakan ini diperintahkan, ini tidak diperintahkan, dan seterusnya. Apalagi perkara-perkara agama. Nah, berangkat dari sini, yang tidak merayakan maulid orang jahiliyah. Pertanyaannya, saya kok ngeri sekali dengan konsekuensi dari statement ini. Berarti Abu Bakar As-Siddiq jahiliyah dong. Waduh. Umar bin Khattab jahiliyah. Utsman jahiliyah. Ali jahiliyah. Ya, para tabi'in yang sangat terkenal dengan keilmuannya, fuqaha Madinah yang 7 jahiliyah. Ngeri kali. Kalau mereka aja dianggap jahiliyah, terus yang muslim yang mana ya? Kayaknya nggak ada lagi orang Islam di muka bumi kalau generasi terbaik aja karena mereka tidak merayakan maulid dikatakan orang jahiliyah. Nah, ngeri sekali itu. Nah, padahal As-Sakhawi itu salah satu ulama Syafi'iyah. Wafat tahun 902 Hijriah. Dia termasuk murid terbaiknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-Sakhawi dalam kitabnya dia ulama Syafi'iyah ya. Indonesia kan madhab Syafi'i kan? Iya. Dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mardiyah. Beliau pernah ditanya tentang maulid ini. Dan beliau mengakui tidak pernah ada perayaan maulid di 3 generasi terbaik. Beliau mengakui itu.
Walaupun beliau ini bukan yang anti maulid loh Mas Pongki. Oh gitu. Harap ketahui, beliau bukan yang anti maulid. Oh, Masya Allah. Tapi beliau mengakui bahwa perayaan maulid itu tidak ditemukan dalam 3 generasi terbaik. Gitu ya. Kok bisa? Nah, kok bisa ya? Nah, Iya. itu dia. Bang, akhir-akhir ini banyak hal yang aneh Mas Pongki. Iya. Yang tidak dikenal, dianggap sesuatu yang bagian tak terpisahkan dari Islam. Iya. Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam dianggap sesuatu yang bid'ah. Iya. Bid'ahnya kelompok tertentu. Iya. Ya memang begitulah. Itu fakta yang memang adanya begitu sih di Di akhir lapangan. zaman ya. Sekarang kita jawab pertanyaannya Pak Mubarak tadi, Ya, Pak apakah Mubarak. jahiliyah itu sama dengan kafir atau masih muslim? Nah, Jawabannya bisa berarti kafir, bisa juga tidak berarti kafir alias tetap muslim. nah, Ya, itu tergantung apa alasannya dia dibilang jahiliyah tadi. iya substansinya ya Ustaz ya. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika ribut dengan sahabat Bilal, Abu Dzar mencela Bilal dengan mengatakan, ya benas sauda, hai anaknya perempuan negro. Ya memang faktanya ibunya memang kulit hitam, Iya. cuma kan itu dalam rangka mengejek. Mengejek seseorang dengan menyebut-nyebut ibunya. Emang salah apa ibunya? Iya betul, kurang ajar itu. Tuh. Dan yang disebutkan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya perbuatan manusia. Bukan, itu kan Iya, nasib dia. Iya, nggak bisa Orang pilih nggak bisa dia. pilih warna kulit kan. Iya betul. Makanya ketika Nabi mendengar kata-kata itu, beliau marah. Beliau bilang, "A'ayyartahu bi ummih? Innaka mru'un fika jahiliyah." Apakah engkau mencela orang ini dengan mengaitkan ibunya? Kamu ini orang masih ada jahiliyahnya juga. Nah, Iya. jelas iya. Nabi tidak mengkafirkan Abu Dzar di sini. Tidak. Demikian juga dalam hadis lain, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yada'uhun. Ada 4 perkara yang masih ditemukan pada umatku. Beliau bilang ini umatnya beliau. Iya. Berarti masih muslim. Tapi dibilang 4 perkara jahiliyah ini masih ada di tengah-tengah umatku. Di antaranya adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasabnya orang. Oh. Al-fakhru bil ahsab, membanggakan leluhur. Oh, aduh. An-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang yang sudah mati. Iya. Yang satu lagi saya lupa. Jadi intinya ada kalanya jahiliyah di sini sesuatu yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Iya. Tapi kalau penyimpangan itu sampai ke level membatalkan Islam, berarti dia masuk kategori sudah di luar Islam lagi. Jadi itu Iya. lebih tergantung pada konteksnya, apa yang disifati sebagai perbuatan jahiliyah. Adapun tidak merayakan Maulid itu bukan perbuatan jahiliyah, Iya, justru itu perbuatan generasi terbaik. Iya, generasi terbaik ya. Waduh, terbalik-balik Mas. Ini. Tabarakallah fikum Ustaz, seperti itu ya pencerahannya. Dan jahiliyah itu ya terbalik, salah tuh, maling teriak maling. Begitu ya. Dan ini sudah masuk lagi telepon baru dari Ibu Irawati di Padang. Ya, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu Irawati. Nih, kalau ibu rumah tangga begini rame. Assalamualaikum Ibu Irawati. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya. Lanjut Ibu, disampaikan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum Ibu Irawati. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Bu. Ibu Irawati, televisinya mohon volumenya dikecilkan Bu. Televisinya Ibu nonton kami di televisi ya Bu ya. Volumenya dikecilkan. Silakan Bu. Volumenya dikecilkan Bu. Iya, Televisinya volumenya dikecilkan. Volumenya dikecilkan Bu. iya Pak Ustadz. Ibu nonton kami di televisi ya Bu. Ya, silakan Ah Bu. iya. Iya Pak silakan. Ustadz. Iya silakan. Gini Pak Ustadz. Saya kebetulan bekerja di suatu instansi rumah sakit. Kemudian kadang-kadang ada orang kampung saya nitip obat sama saya Pak Ustadz. Kebetulan kalau saya membeli ada diskon karyawan namanya Pak Ustadz.
Tapi saya nanti ngambilnya kepada orang nitip tetap harga normal, bukan harga yang diskon tadi. Terus gimana hukumnya saya mengambil diskonnya itu Pak Ustadz? Kebetulan jarak dari rumah sakit ke ke tempat saya, dari kampung saya ke tempat saya bekerja itu kira-kira 40 kilo. Jauh itu. Gimana itu Pak Ustadz hukumnya? Saya juga takut nanti saya makan uang haram Pak Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Iya, jangan tutup Makasih dulu Pak ya. Ustadz. Tunggu Ibu Irawati, jangan ditutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu. Ibu. Dulu Bu. Halo Bu. Iya Pak Ustadz. Jangan ditutup. Iya. Iya Pak Ustadz. Teleponnya. Tutup dulu ya, saya mau Iya, tanya Pak Ustadz. dulu. Ibu tahu harga obatnya berapa kalau didiskon dan berapa kalau nggak didiskon? Tahu Bu? Misalnya kalau saya beli obat kan misalnya 40.000. Iya. Nanti didiskon 50%, mungkin kira-kira jadi 38. Ya, Nanti kan dapat saya 2.000, cuman itu lebih, aja. Bu. Saya nggak ngambil lebih, cuman uang diskon itu aja Pak Ustadz. Iya, yang penting gini Bu. Itu kan artinya orang yang mengantarkan obat itu kan dia juga kerja Bu. Artinya dia mengantarkan dengan jarak yang jauh seperti itu. Betul kan Bu? Iya Pak. Nah, sekarang Ibu bayarnya ketika sampai di rumah atau Ibu sudah bayar duluan? Oh, saya bayar duluan Pak Ustadz. Nanti sampai di rumah Bayar saya duluan. minta harga obat. Oke, berarti nggak apa-apa Bu sebetulnya kalau Ibu sudah bayar. Yang penting Ibu tahu bahwa harga obatnya itu sebetulnya sekian. Sedangkan Iya. selebihnya itu adalah harga jasa ngantar. Nggak apa-apa Bu. Iya. Oh, nggak apa-apa Jadi kan ya Ibu itu Ibu belinya nanti harganya harga penuh berarti Bu ya. Ibu bayarnya harga penuh gitu ya. Iya Pak. Nanti dia ambil selisihnya. Gitu kan? Selisih dari diskon. Ya. Iya. Baik, Betul baik. kan Bu? Itu kan? Begitu ya Bu ya? Iya Pak Ustadz. Ya. Nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu tahu harga aslinya berapa. Kalau didiskon, diskonnya berapa persen. Sehingga ada kejelasan di sini. Barangnya itu harganya sekian, jasanya dia sekian. Gitu. Ya. Kenapa? Bukan Pak Ustadz, saya yang ngambil obatnya. Jadi kan orang kampung saya nitip sama saya. Oh gitu. Jadi Ibu yang sebagai jasa ngantar obatnya itu Bu ya? Iya Pak. Saya Jadi yang Ibu ngambil obatnya, terus saya antarkan ke rumahnya. Tapi saya paham. harganya tetap Saya paham. harga yang kalau pasien pun beli ke rumah sakit tempat saya kerja, harganya tetap segitu. Iya saya paham. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Boleh, Itu kan Bu. Ibu mengambil sesuatu yang menjadi haknya Ibu sebagai karyawan. Ibu bisa membeli obat dengan Iya. diskon. Kan begitu kan aturan apotekernya Iya, Pak. atau Iya. ya kan? Baik sakit atau nggak sakit boleh kan beli Bu? Iya Pak. Atau khusus bagi yang sakit? Kalau khusus bagi yang sakit ya Ibu sesuai dengan syaratnya Bu. Tapi kalau itu dibebaskan, sakit nggak sakit, pokoknya karyawan di sini kalau beli diskon 15%. Nggak apa-apa Bu. Ibu bayar dulu, habis itu Iya, Ibu jual dengan harga pasar nggak ada masalah. Oh iya. Karena Ibu sudah beli barangnya. Oh iya. Tuh, ya Bu. Iya Pak. Intinya gitu ya Bu ya. Tapi Baik. kalau nggak saya kasih kalau nggak saya kasih tahu diskonnya sama orang yang nitip Nggak ada sama saya masalah. itu gimana Pak Ustadz? Nggak ada masalah, karena Ibu sudah beli kan obatnya. Iya Pak. Iya. Nggak ada Alhamdulillah. masalah. Boleh Ibu Bu. nggak wajib diberitahukan, karena di sini sebetulnya Ibu jual beli lagi dengan orang itu. Iya. Yang penting Ibu udah iya, Pak. beli duluan barangnya. Iya. Begitu ya Bu ya. Iya Pak. Iya Pak. Mbak. Iya Pak. Baiklah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Semoga bisa Iya, paham Pak ya Bu ya. Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irawati ya. Sudah telepon ke Fatwa TV. Di save nomor kami ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian ini sebenarnya ada telepon lagi tapi kita nantikan sesaat. Apakah bisa ditanggapi? Kita lanjut ya. Taib. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini datang dari sebentar saya beri. Ini datang dari nah ini dia. Dari Hira Widi Suryanto. Hira Widi Suryanto di Banten.
Tangerang. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan Fatwa TV di acaranya semakin diminati oleh masyarakat dan menjadi hidayatul irsyad bagi masyarakat Indonesia. Anak ingin bertanya Ustadz, bagaimana perhitungan harta secara hukum syariat dan hukum pengadilan serta hak asuhnya? Ulang lagi, bagaimana perhitungan harta secara hukum syariat dan hukum pengadilan serta hak asuhnya jika suami istri cerai punya 3 anak laki-laki, masih kecil dan masih sekolah? Tanda tanya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz, jazakallah khairan. Kalau secara pengadilan saya nggak tahu, saya nggak punya wewenang di situ ya. Hak asuh itu prinsipnya anak itu diasuh oleh orang tuanya yang paling soleh. Kalau yang paling soleh itu adalah bapaknya, maka bapaknya yang berhak mengasuh. Kalau ibunya, berarti ibunya yang berhak mengasuh. Adapun pembagian harta apa tadi? Harta peninggalan. Bukan. Ada hukum syariat, hukum pengadilan serta hak asuhnya jika suami istri cerai punya 3 anak laki-laki masih kecil dan masih sekolah. Hukum syariat, hukum pengadilan, dan hak asuh. Itu aja. Oh, penghitungan harta. Bagaimana perhitungan harta? Perhitungan harta kan? Iya, betul. Kalau sudah cerai, ya masing-masing membawa harta miliknya. Oh, gitu. Suami membawa harta miliknya suami, istri membawa harta miliknya istri. Iya. Kan tidak ada waris mewarisi, sudah cerai. Begitu, jadi masing-masing itu punya mengambil kembali yang menjadi miliknya dia. Mas kawinnya istri ya punya istri. Ya, apa yang sudah diberikan oleh suami menjadi milik istrinya, maka milik istrinya pakaian-pakaian dia, mungkin ada emas perhiasannya, atau mungkin dia dibelikan kendaraan, atau mungkin dia dibelikan rumah, ya itu semua miliknya istri. Kalau emang rumah itu diberikan oleh suami untuk istrinya. Tapi kalau itu rumah milik suami, dipakai bareng-bareng, ya itu miliknya suami. Makanya dalam aturan syariat, wanita yang sudah dicerai itu tidak lepas dari 2 kondisi. Pertama, cerai 1 atau cerai 2 dan belum keluar dari masa iddah. Maka dia tetap wajib dinafkahi. Kalau masa iddah belum habis, dia dirujuk lagi kembali menjadi istrinya. Bisa dipahami ya? Wanita yang talak 1 atau talak 2 itu statusnya masih istri. Sampai masa iddahnya habis. Kalau nggak dirujuk, berarti lepas dia. Pisah. Tidak lagi ada hubungan suami istri. Nah, kalau sudah nggak ada hubungan suami istri, ya tidak ada kewajiban menafkahi. Sedangkan nafkah itu yang utama adalah 3, pangan, sandang, papan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu adalah rumah milik suami, suami tidak pernah mengatakan saya berikan rumah ini kepadamu. Ya berarti dia harus cari tempat tinggal lain, kembali ke orang tuanya atau ke kakaknya atau ke mungkin dia punya rumah sendiri sebelum itu istrinya, ya pulang sendiri ke rumah, tidak lagi menjadi tanggungan suami kalau sudah keluar dari masa iddahnya. Adapun yang cerai ketiga, maka tidak ditanggung lagi. Sudah talak bain, tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, la sukna laha wala nafaqah. Jelas sekali hadisnya. Masya Allah, seperti itu saja. Baik, Rafiq Ustaz, seperti itu. Untuk masalah pengadilan silahkan ditanyakan ke pengadilan berikut bagian KUA ya. Kemudian ini pertanyaan berikut ini datang dari telepon sepertinya. Nah ya betul, dari hamba Allah di Tasikmalaya. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon televisi untuk mendengarkan acara kami dikecilkan, Bu. Volume televisi ya, dikecilkan ya, Bu. Ya udah, siap Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Ustadz mau menanyakan kalau sholat hajat itu ada disyariatkan zaman Rasulullah atau ada dalilnya?
kalau ada kapan dilaksanakannya dan bagaimana cara melaksanakannya gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salat hajat ya Ustaz ya, tadi nanya salat hajat. Iya, salat hajat. Salat hajat. Kalau nama salat hajat itu kemungkinan itu diambil dari hadis, Bu ya. Hadis yang kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ya. Jadi kalau Nabi itu menurut jumhur ulama ya, kalau ingin melaksanakan hajat tertentu, maka menurut madhab yang 4 memang ada anjuran untuk melakukan sholat yang dikenal dengan sholat hajah. Oh gitu. Ya, dikenal ada yang namanya sholatul hajah. Jadi para fuqaha sepakat bahwasanya itu disyariatkan. Di antaranya adalah hadisnya, ada hadis yang mengatakan seperti ini. Man kanat lahu ilallahi hajatun aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu thumma liyusalli rak'atain thumma liyuthni 'ala Allah wa liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya, jadi agak panjang nih doanya ya. Iya. Mungkin nggak bisa langsung dihafal. Iya. Tapi intinya sholat hajat itu 2 rakaat. Ya. Yang pertama ya, yang kedua didahului tentunya dengan wudu yang baik. Di sini dibilang falyatawadda wal yuhsinil wudu, berwudulah dengan baik. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya, kemudian dia memuji-muji Allah. Ya. Setelah itu dia mengucapkan sholawat untuk Nabi. Setelah itu dia berdoa, la ilaha illallahul halimul karim, dan seterusnya tadi. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, dan ada tambahan. Ya, ada tambahan. Namun ada juga perbedaan tentang jumlah rakaatnya sholat hajat di kalangan para fuqaha. Oh gitu. Ya, menurut Malikiyah dan Hanabilah, dan pendapat yang masyhur, artinya menurut ulama Maliki dan Hambali, dan pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i, jumlahnya 2 rakaat. Iya. Ya. Sedangkan menurut madhab Hanafi ya, iya, jumlahnya 4 rakaat. Itu langsung atau 4 atau tetap di jeda tasyahud awal? Tidak dijelaskan di sini. Iya. Ya, mungkin juga boleh digabung, 2-2 juga boleh. Iya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Iya. Ada yang namanya sholat hajat. Ada ya. Adapun sebagian lagi dalam fatwanya Lajnah Daimah dari lembaga fatwa di Arab Saudi ya, beliau mengatakan ketika ditanya tentang sholat hajat, yang hadisnya itu kebetulan memang dhaif, Mas Pongki. Iya. Ya. Oh. Maka bagaimana nih, kok ada ulama-ulama sih yang mengatakan sholat hajat itu disyariatkan, padahal kan hadisnya dhaif. Yeah. Bagaimana nih kita bisa memahami hal ini? Maka dijawab oleh ulama Lajnah Daimah bahwa yang masyru', maksudnya yang disyariatkan bagi seorang muslim itu adalah beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam hadis-hadis yang valid. Jadi hadisnya harus valid di sini, bukan sembarang hadis. Nah, karena hukum asalnya ibadah itu adalah at-tauqif, kita tidak boleh mengerjakan. Hukum asal itu nggak boleh kita kerjakan ibadah itu sampai ada perintah.
Ya. Itu hukum asalnya Mas Pongki. Iya. Jadi selagi perintahnya ini belum valid, ya kembali ke hukum asal, nggak boleh sampai ada dulu perintah yang valid. Fala yuqal inna hadhihi ibadatun masyru'atun illa bidalilin sahih. Sehingga tidak bisa dikatakan ibadah ini disyariatkan kecuali dengan dasar dalil yang sahih. Iya. Nah, para ulama Lajnah Daimah kemudian mengatakan wa ma yusamma bi salatil hajah, yang disebut dengan salatul hajah qad warada fi ahadits dha'ifatin wa munkarah. Pensyariatan salat yang disebut sebagai salatul hajah itu berdasarkan hadis-hadis yang derajatnya dhaif dan mungkar. Waduh. Sejauh pengetahuan kami. Ini kata para ulama tadi. La taqumu biha hujjatun wala tasluhu libina'il amali 'alaiha. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi dan alasan untuk mengamalkan sesuatu amalan. Jadi kalau saran saya, sholat hajahnya bisa dengan cara yang umum. Ya, misalnya nih, kita punya hajat kepada Allah. Iya. Kan kita itu boleh minta sama Allah. Bahkan dianjurkan, Allah kan suka. Iya. Kalau kita minta, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang nyuruh kita agar sering-sering kita nih minta sama Allah. Iya. Udah kita sholat, bisa sholat rawatib, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat mutlak, bisa sholat tahajud, bebas. Pokoknya sholat, di sujud kita minta sama Allah. Iya. Itu jelas nggak ada masalah. Iya, betul. Itu. Nah, Begitu saja. Seperti itu. Jadi gunakan waktu sholat-sholat yang sudah ada contohnya ya Ustaz ya, begitu ya Ustaz ya. Ya, sholat-sholat tahajud, yang memang disyariatkan. duha gitu ya. Ya. Cuma terutama letaknya yang kita ya. bisa sendiri, bisa kita panjangkan sesuka Iya, kita. iya, Gitu kan betul, doa iya. kan antum mau sujud setengah jam juga nggak ada yang larang Mas Bang, kalau Iya, sholat betul. sendiri kan. Iya, ya, taib, Bebas taib. kita. Taib, Ambil alhamdulillah. waktu tengah malam kan bagus. Iya, ya, alhamdulillah. Sepertiga malam. Sepertiga malam ya. Barakallahu fikum Ustaz, jawabannya untuk ibu yang di Tasik ya Ibu ya, semoga bisa paham ya Bu ya. Gunakan sholat-sholat yang rawatib atau sunnah yang sudah biasa, udah ada dalilnya, duha, tahajud, begitu ya Bu ya. Dan ini ada telepon lagi dari Ummu Bilal di Tangerang. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Bilal. Ustaz, ada teman titip bertanya Ustaz. Terkait dengan rumah tangganya, dia pernah dulu katanya dihajar sama suaminya itu dalam artian suaminya meninggalkan rumah. Oh. Tapi tidak mengucapkan kata-kata cerai atau apa gitu Ustaz. Iya. Tapi pun tidak memberikan uang makan untuk nafkahnya tidak. Berapa lama Bu? Terus selang Berapa dari lama itu 7 Bu? bulan itu dia balik lagi, suaminya balik 7 lagi. bulan. Nah terus 2 bulan berikutnya meninggalkan lagi, 7 bulan lagi begitu suaminya. Nah tapi sama seperti pertama tidak mengucapkan talak atau apa, katanya menghajar istrinya karena mungkin istrinya itu kan kerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Suaminya itu tidak mau gitu loh. Pada saat itu mungkin belum pernah secara syariatnya. Nah itu dalam kejadian itu apakah hukum secara syariatnya? Tapi sekarang udah rukun lagi, baik lagi gitu Ustaz. Tapi ada pertanyaan yang dia di hati itu, bagaimana ini saya gitu kan? Dulunya gitu. Pernah 2 kali suami begitu gitu meninggalkan. Nah ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya emang ada yang harus dikoreksi di sini ya. Artinya menghajar sampai 7 bulan, nggak ada aturan seperti itu. Iya. Maksimal itu kalau mau ninggal istri, nggak komunikasi, nggak interaksi sampai tidak menafkahi. Saya nggak katakan tidak menafkahi ya, karena selagi statusnya masih istrinya dia wajib dinafkahi. Tapi kalau ingin memberikan pelajaran, ada yang namanya ila.
Ila itu adalah seperti firman Allah, walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Mereka yang bersumpah tidak akan kumpul sama istrinya itu maksimal nunggu selama 4 bulan, maksimal. 4 bulannya Hijriyah lagi, bukan Masehi. Ya, jadi bulan Hijriyah itu bisa 29, bisa 30, nggak mungkin 31. Iya. Setelah itu dia harus jelas mau dilanjut pernikahannya atau dicerai. Nggak boleh terus-terusan ditinggal begini. Itu maksimal 4 bulan. Nabi pernah mengilah sampai sebulan saja. Kemudian setelah itu beliau memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Ini memang ada masalah. Masalahnya nafkahnya kurang. Ya, Nabi belum bisa nambah. Tapi kalau kalian merasa harus ditambahin, ya silahkan. Kalau mau nikah sama laki-laki lain yang bisa menambah nafkah. Kalau saya belum bisa, intinya begitu. Kalian boleh pilih nih, mau tetap jadi istri saya, ya sabar. Kalau nggak mau, ya silahkan nanti. Intinya itu sudah salah kalau dia ninggal 7 bulan. Apalagi nggak nafkahin, zalim itu. Masalahnya kan di buku nikah itu, setahu saya ada namanya sighat ta'liq, ta'liqut talaq. Ya, jadi betul. dia menggantungkan talak, menggantungkan jatuhnya talak dengan syarat tertentu. Kalau nggak salah, apabila selama 3 bulan berturut-turut saya tidak menafkahi istri saya atau maka jatuh talak 1 baginya, kan gitu. Biasanya ada. Ada betul. Nah, Ya, itu kalau udah dia tanda tangani, ya dia terikat. Ya, Coba dibaca lagi di buku nikahnya. Iya, iya. Nah, kalau masalah-masalah ini saya nggak berani memfatwakan ya, Mas Hongki. Ya. Coba dialihkan aja ke KUA. Ya, begitu karena ya. itu Insyaallah. wewenangnya pengadilan agama juga. Sudah ada perangkatnya dari negara, insya Allah seperti itu, dan itu bisa Ada dibantu ya, KUA begitu ya. Yang jelas dalam syariat Islam tidak ada cara meninggalkan istri dengan selama 7 bulan tanpa dinafkahi, itu tidak ada. Barakallahu fikum, Ustadz, atas jawabannya kepada Ummu Bilal di Tangerang. Alhamdulillah Ustadz, di jawaban antum kepada Ummu Bilal itu mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustadz, atas semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kami semua di sini. Boleh acaranya kami tutup Ustadz? Tafadhal, Mas. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah. Sore ini sudah selesai. Semoga Allah sambung lagi di pekan depan di jam sama, saat yang sama, hari yang sama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu.